Aku mendengar Abu Dzar radhiyallahu an berkata, aku berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju rumah beliau. Lalu aku mendengar beliau bersabda, ada yang lebih ku khawatirkan atas umatku ini daripada Dajjal. Maka ketika aku khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburu memasuki rumah beliau, aku pun segera mengajukan pertanyaan kepada beliau, ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau khawatirkan menimpa umatmu selain Dajjal itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-a'immata al-mudillin, para imam yang menyesatkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad 20335. Hadis ini sungguh menarik perhatian kita. Mengapa? Karena di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sahabat Abu Dzar radhiyallahu an akan adanya sesuatu hal yang lebih beliau khawatirkan atas umatnya daripada Dajjal. Padahal di kesempatan lain Nabiullah sallallahu alaihi wasallam jelas tegas mengatakan bahwa sepanjang hadirnya Bani Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dajjal itu merupakan a'zamul fitnah. Karenanya wajarlah bila sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an segera menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sesuatu hal itu? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan singkat, yaitu al-a'immah al-mudillin, yaitu para imam yang menyesatkan. Saudaraku rahimakumullah, kalau kita tadabburi surah Al-Ahzab ayat 67, kita temukan ada istilah untuk para imam atau para pemimpin yang menyesatkan itu, yakni sadatana dan kubara'ana, alias para pemimpin kami dan para pemuka agama kami. Lengkapnya Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan para pemuka agama kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 67. Jadi ada dua kelompok manusia di akhir zaman yang seringkali berperan sebagai para imam yang menyesatkan, para pemimpin yang menyesatkan. Merekalah para pemimpin sosial politik ekonomi di tengah masyarakat dan juga para pemuka agama di tengah masyarakat. Merekalah pemegang otoritas kekuasaan di bidang urusan keduniaan dan juga urusan keagamaan. Jika kedua kelompok manusia itu tidak berperan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya alias Al-Quran dan Sunnah, berarti sesatlah mereka. Dan berhubung mereka adalah panutan masyarakat, maka mereka menjadi tidak saja sesat, tetapi juga menyesatkan. Sesat menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini diutarakan di dalam firman Allah Ta'ala berikut ini, wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum maghnuna anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah Ta'ala. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu sewaktu di dunia adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kalian menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Surah Ibrahim ayat ke-21. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di padang mahsyar nanti, barulah para imam, para pemimpin menyesatkan itu mengaku terus terang bahwa mereka tersesat dan tidak mengikuti petunjuk. Seandainya mereka mengikuti petunjuk, niscaya mereka bisa mengajak masyarakat yang dipimpinnya menuju petunjuk itu pula. Jika para pemangku jabatan pemimpin keduniaan saja sudah tersesat,
Sungguh ini perkara yang mengkhawatirkan. Namun jika ditambah lagi dengan tersesatnya para pemuka agama, maka sungguh kerusakan yang ditimbulkan akan jauh lebih parah. Dan hari ini kita disajikan realita munculnya sosok-sosok yang diperkenalkan sebagai pemuka agama, namun justru menyesatkan umat. Alih-alih mengajarkan umat agar lebih mantap beriman dan berislam serta bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka justru menimbulkan keraguan umat akan kebenaran ajaran dinullah al-Islam serta kemuliaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alih-alih mereka menanamkan rasa yakin umat Islam akan keutamaan kalimah tauhid, para pemuka agama yang menyesatkan ini malah mengolok-olok kalimah thayyibah. Wa na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, sungguh hari-hari kita sekarang ini adalah hari-hari yang menuntut kesabaran, keistiqamahan yang luar biasa. Karena munculnya para a'immah mudillin ini sangat amat besar pengaruhnya kepada masyarakat, terutama kalangan yang awam. Maka melalui mimbar ini kami ingatkan diri kami dan kita semua, marilah kita menjadi umat Islam yang tidak awam, tetapi terus menerus kita tingkatkan pengetahuan kita agar kita tidak dibodoh-bodohi oleh siapapun. Kita tidak dibodoh-bodohi oleh pemuka agama atau ulama ulama yang buruk, yang mereka bicara dengan dalil, mereka bicara dengan ayat, mereka bicara dengan hadis, namun sesungguhnya mereka tidak meyakinkan umat akan kebenaran dinul Islam. Justru sebaliknya, mereka menanamkan syak, mereka menanamkan rasa ragu, bimbang terhadap kebenaran dinul haq al-Islam ini. Bayangkan, ada orang yang dikenal sebagai ulama, ustadz, bahkan profesor gelarnya, yang mengatakan bahwa kafir itu bukan ghairul muslimin, bukan di luar Islam, di luar kaum muslimin, tetapi kafir itu adalah begini, begitu, dan begini, dan begitu, yang jelas bukan definisi dalam Islam. Bahkan dia mengatakan orang beriman itu tidak saja kaum muslimin, tetapi juga orang-orang di luar Islam, asalkan beramal saleh mereka juga beriman. Bagaimana mungkin? Bahkan mereka mengatakan bahwa klaim surga tidak boleh dimiliki oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh menganggap dirinya saja yang berhak masuk surga. Saudaraku rahimakumullah, kita tidak akan mendahului kalamullah, firman-firman Allah. Sedangkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran jelas tegas mengatakan, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala al-alimul khabir, yang maha tahu dan maha teliti pengetahuannya, akan mengutarakan sesuatu yang kemudian dibantah oleh manusia yang diciptakannya, manusia yang begini bodoh, jahulan, zaluman, jahulan, manusia yang sangat zalim dan sangat bodoh ini berani-beraninya mengatakan hal yang selain daripada itu. Dia mengatakan, oh tidak demikian, bukan hanya Islam yang Allah ridhai, bukan hanya Islam yang benar, tapi agama-agama lain juga benar. Na'udzubillah min dzalik.